Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Suwardani, NIM 19 081 030 1020 dari kelas analisis keuangan C. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis keuangan pada PT Integra Indo Kabinet Tbk. PT Integra Indo Kabinet sendiri merupakan jenis perusahaan manufaktur sektor industri, perdagangan, dan jasa pengolahan produk berbahan dasar kayu. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 19 Mei tahun 1989 di Surabaya. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juni 2017. Selanjutnya, analisis laporan keuangan yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Yang pertama yaitu menghitung laba operasi dan laba non-operasi. Laba operasi sendiri diperoleh dengan rumus penjualan dikurang beban pokok penjualan dikurang beban operasi. Beban operasi sendiri diperoleh dari beban penjualan dan beban umum administrasi. Diperoleh hasil pada tahun 2018 sebesar 473 miliar sekian dan pada tahun 2019 sebesar 490 miliar sekian. Non-operasi diperoleh rumus penjualan dikurang beban pokok penjualan dikurang beban non-operasi. Pada tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 562 miliar sekian dan pada tahun 2019 diperoleh hasil 523 miliar sekian. Laba operasi perusahaan sendiri digunakan untuk mengukur jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tentunya hal ini akan memberikan informasi penting bagi pihak kreditor maupun investor, sehingga para kreditor maupun investor bisa membedakan dan mengenali tersebut diperoleh dari mana. Selanjutnya yaitu menghitung penghasilan komprehensif diperoleh dari laba bersih ditambah pendapatan atau rugi komprehensif lain. Pada tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 517 miliar sekian dan pada tahun 2019 diperoleh hasil 248 miliar sekian. Laba komprehensif ini sendiri akan mempengaruhi naik turunnya nilai ekuitas pemegang saham pada periode laporan keuangan tertentu. Akan tetapi, laba komprehensif ini tidak memiliki dampak yang terlalu signifikan bagi perusahaan. Jadi apabila laba komprehensif ini tidak ada dalam laporan keuangan, tidak akan menjadi suatu masalah. Selanjutnya yaitu menentukan pos luar biasa, pos khusus, dan pos operasi yang dihentikan. Di mana pos luar biasa ini merupakan pos material yang jarang muncul dan biasanya jarang terjadi dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Pos khusus sendiri yaitu pos yang secara signifikan ini berbeda dengan kegiatan utama perusahaan, di mana kriteria bersifat tidak biasa pada laporan keuangan tersebut. Untuk laba operasi yang dihentikan ini merupakan hasil dari menghilangkan hasil usaha dan aliran kas dari komponen, tidak ada keterlibatan yang berkelanjutan yang signifikan dalam suatu komponen tersebut. Perubahan akuntansi pada PT Integra Indo Kabinet ini terjadi pada perubahan pada entitas pelaporan, di mana perubahan ini terjadi pada pelaporan dari satu entitas ke jenis entitas lainnya, di mana perusahaan ini menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan dari kelompok anak perusahaan. Perubahan tanggungan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Beban tanggungan sendiri ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal laporan yang diharapkan berlaku pada aset pajak, tanggungan direalisasi atau liabilitas pajak tanggungan untuk diselesaikan. Beban tanggungan ini berasal dari beban dibayar di muka, yaitu berupa pajak dibayar di muka dan biaya dibayar di muka. Selanjutnya tentang dampak perusahaan yang memberikan pemberian imbalan jasa pada karyawan. Apabila suatu perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan, maka imbalan tersebut bisa dikatakan merupakan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak pada karyawan yang sudah bekerja dengan baik. Beban pensiun kelompok usaha ini ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode project unit kredit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Dampaknya bagi perusahaan tidak perlu melakukan pengukuran kembali yang tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya. Selanjutnya yaitu menghitung atas laba per saham untuk struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks, di mana pada laporan keuangan PT Integra Indo Kabinet ini laba per saham untuk struktur modal sederhana dan modal kompleks ini digabung menjadi satu, sehingga diperoleh rumus laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Diperoleh hasil pada tahun 2018 sebesar 38,2 dan pada tahun 2019 sebesar 34,49, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau return yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar saham. Rasio ini apabila semakin tinggi, maka akan semakin besar pula laba yang disediakan untuk pemegang saham. Selanjutnya, analisis laporan tahunan yang berkaitan dengan imbal hasil atas model investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama, mengukur RNOA diperoleh rumus laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dikurangi rata-rata aset operasi neto atau NOA. NOPAT sendiri diperoleh dari laporan keuangan pada tahun 2019, yaitu dari penjualan bersih ditambah dengan beban operasi, yaitu beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Untuk rata-rata aset operasi neto atau NOA diperoleh dari 1 dikurangi beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini diperoleh dari laba operasi dikurangi beban bunga. Peroleh hasil pada 2018 sebesar 8,15% dan pada tahun 2019 sebesar 8,73%. Apabila semakin besar nilai rasio RNOA ini, maka akan semakin baik untuk mendapatkan margin laba perusahaan yang lebih besar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan perusahaan.
Selanjutnya mengukur imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau disebut ROCE, di mana rumusnya laba neto dikurangi dividen saham preferan dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Laba neto sendiri diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak. Total hasil pada tahun 2018 sebesar 15,44% dan pada tahun 2019 sebesar 15,02%. ROCE ini merupakan rasio yang digunakan mengukur sejauh mana laba yang bisa dihasilkan dari modal yang diinvestasikan. Apabila semakin tinggi nilai ROCE, maka semakin banyak pula tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal dan dana perusahaan tersebut. Untuk imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage. Rumusnya, NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata OA dikali 1 plus oleh. Rata-rata OA sendiri diperoleh dari aset operasi bruto pada tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk oleh sendiri diperoleh dari rata-rata liabilitas operasi dibagi rata-rata NOA. Diperoleh hasil pada tahun 2018 sebesar 8,12% dan tahun 2019 sebesar 8,66%. Hasil dari RNOA yang dipengaruhi leverage ini pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,54, di mana apabila semakin tinggi nilai rasionya, maka akan menghasilkan laba yang lebih tinggi juga untuk perusahaan. Maka kemampuan untuk membiayai operasi perusahaan pun akan terbilang aman. Aset operasi neto yang berhubungan dengan margin laba dan perputaran aset operasi neto, di mana yang pertama menghitung margin laba operasi diperoleh rumus NOPAT dibagi penjualan. 2018 mendapat hasil sebesar 0,167 atau 16,7%, dalam 2019 diperoleh hasil 0,176 atau 17,6%. Di mana apabila semakin tinggi tingkat margin laba, maka akan semakin besar keuntungan yang didapat sehingga perusahaan dapat menutup biaya pengeluaran yang terjadi. Operasi neto, di mana yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang ini diperoleh dari penjualan, dari rata-rata piutang usaha. Rata-rata piutang usaha ini diperoleh dari usaha pada tahun 2018 ditambah 2019 dibagi 2, sehingga diperoleh hasil 1,51. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan, diperoleh hasil 0,87. Untuk perputaran aset operasi jangka panjang diperoleh hasil sebesar 0,59. Untuk perputaran utang usaha diperoleh hasil 11,72. Perputaran modal kerja operasi neto diperoleh hasil sebesar 2,25. Di mana setiap perputaran aset yang terjadi memiliki keterkaitan dengan imbal hasil atas aset operasi neto, karena setiap perhitungan memiliki keterkaitan dengan penjualan. Seperti tingkat perputaran modal kerja operasi neto yang tinggi akan mencerminkan investasi lebih sedikit dalam modal kerja untuk setiap penjualan, begitupun dengan perputaran lainnya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat margin laba apabila penjualan mengalami peningkatan. Ekuitas yang biasa dipengaruhi leverage. Rumus margin laba disesuaikan dikali perputaran aset dikali leverage. Perputaran aset diperoleh dari NOPAT dibagi penjualan. Untuk leverage diperoleh dari rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas saham biasa. Diperoleh hasil 14,01, di mana leverage keuangan ini dapat menentukan proporsi relatif dari utang dan modal dalam struktur modal dan jumlah ekuitas yang dikelolanya. Jika perusahaan dapat menghasilkan imbal hasil atas operasi neto yang lebih tinggi daripada biaya utang yang membiayai aset-aset tersebut, maka kelebihan imbal hasil ini akan diakur untuk manfaat bagi pemegang saham. Hasil atas modal yang diinvestasikan atau disebut ROI, dari penghasilan bersih dikurangi dividen dibagi modal yang diinvestasikan. Hasil 0,039 atau 3,9%, yang artinya bahwa secara umum untuk menuju pertumbuhan, maka besarnya ROI ini harus berada di atas 8%. Akan tetapi tidak selalu ROI yang memiliki nilai tinggi ini dianggap baik, karena yang dianggap baik itu apabila nilai cost of capital lebih tinggi daripada nilai ROI. Metode laporan arus kas yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan metode langsung, karena penyusunannya sesuai dengan pencatatan kas atau bank dengan melaporkan setiap pos penerimaan dan juga pengeluaran yang dilanjutkan dengan pos investasi dan juga pembiayaan. Yang penting untuk menganalisis laporan arus kas perusahaan, yang pertama yaitu menghitung rasio kecukupan arus kas, di mana diperoleh dari jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal ditambah penambahan persediaan dan dividen tunai selama 3 tahun. Hasil sebesar 0,41, maka dapat dikatakan bahwa rasio kecukupan arus kas ini apabila rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal. Apabila rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Jadi dari perusahaan Integra Indo Kabinet ini maka dikatakan rasio kurang dari 1 sehingga sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Menghitung rasio reinvestasi kas diperoleh dari arus kas operasi dikurang dividen dibagi aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain ditambah modal kerja. Kas operasi sendiri diperoleh dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada laporan arus kas. Tetap bruto sendiri saya memperolehnya dari CALK, yaitu pada aset tetap bersih di mana terdapat aset tetap berupa tanah, bangunan, hingga inventaris toko. Hasil 0,07 atau 7%. Bila rasio reinvestasi kas sebesar 7% sampai 11% bisa dianggap memuaskan, maka perusahaan PT Integra Indo Kabinet ini termasuk kategori yang memiliki rasio reinvestasi kas yang dianggap memuaskan karena memiliki rasio sebesar 7%.
Pendanaan perusahaan diperoleh dari arus kas operasi selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2018 dan 2019, dan pendanaan terbesar diperoleh dari aset lain-lain. Jika dilihat dari laporan kas perusahaan, untuk saat ini bisa saja untuk melakukan suatu investasi, meskipun kecukupan arus kas ini dinyatakan tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Dilakukan yang pertama yaitu rasio kas terhadap aset lancar, di mana rumusnya yaitu kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan dibagi aset lancar. Kas dan setara kas dan juga jumlah aset lancar ini yaitu pada laporan posisi keuangan konsolidasi, sehingga diperoleh hasil 0,01, di mana apabila semakin tinggi rasio ini maka aset lancar akan semakin liquid. Rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek, di mana diperoleh dari kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi liabilitas jangka pendek, sehingga diperoleh hasil 0,01, di mana semakin tinggi rasio ini maka akan kemampuan untuk membayar kewajiban juga akan semakin tercukupi. Ini yaitu rasio cepat, diperoleh dari kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan ditambah piutang usaha dibagi liabilitas jangka pendek, sehingga diperoleh hasil 0,42, di mana rasio ini digunakan untuk memasukkan aset yang paling cepat untuk dikonversi menjadi kas. Persediaan merupakan aset lancar yang paling tidak liquid dan tidak dimasukkan ke dalam rasio cepat. Laporan arus kas diperoleh dari arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Arus kas operasi ini diperoleh dari laporan arus kas, yaitu total kas operasi bersih, dan dibagi liabilitas jangka pendek diperoleh hasil min 0,17. Maka rasio ini digunakan untuk mengakui pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo yang telah menyebabkan pencarian ukuran likuiditas yang lebih dinamis. Semakin tinggi nilai rasio, maka kewajiban yang jatuh tempo bisa tercukupi. Hutang terhadap total modal, di mana terdapat rumus total hutang dibagi total modal, hasil 0,51, sehingga apabila rasio ini semakin tinggi, maka akan semakin besar kemungkinan untuk membayar utang terhadap biaya modal tersebut. Total utang terhadap modal ekuitas, diperoleh rumus total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Diperoleh hasil 1,04, di mana rasio ini menunjukkan bahwa total utang perusahaan 1,04 kali modal ekuitasnya. Dengan kata lain, pendanaan kredit pada PT Integra Indokabinet ini sama dengan 1,04 untuk setiap $1 pendanaan ekuitas. Jangka panjang terhadap modal ekuitas, di mana diperoleh rumus utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Diperoleh hasil 0,17, di mana rasio utang jangka panjang ini diperoleh sebesar 0,17 terhadap struktur modal ekuitas pada PT Integra Indokabinet. Rasio laba terhadap beban tetap, diperoleh rumus laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi beban tetap. Beban tetap sendiri diperoleh dari beban bunga dan beban sewa operasi. Dikarenakan pada laporan keuangan laba rugi ini tidak terdapat beban sewa operasi, maka yang digunakan hanya beban bunga saja. Sebesar 0,30 ini, apabila semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk membayar beban tetap. Menghitung jumlah kali perolehan bunga dengan rumus laba ditambah beban pajak ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Artinya bahwa jumlah perolehan bunga pada PT Integra Indokabinet ini terjadi sebanyak 1,01 kali. Rasio arus kas terhadap beban tetap dengan rumus arus kas operasi sebelum pajak ditambah penyesuaian dibagi beban tetap 0,52. Selanjutnya yaitu menghitung cakupan laba atas dividen saham preferen dengan rumus laba sebelum pajak ditambah penyesuaian bagi beban tetap ditambah dividen saham preferen dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Oleh hasil min 0,46, bahwa semakin tinggi tingkat rasio pada perhitungan ini, maka akan semakin tinggi laba perusahaan yang diperoleh untuk menutup beban tetap terkait dengan utang. Kan rumus Altman Z-score, yaitu diperoleh rumus rasio likuiditas ditambah usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif ditambah ROA ditambah rasio struktur keuangan ditambah tingkat perputaran modal. Yang pertama yaitu menghitung rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini diperoleh dari modal kerja dibagi total aset, diperoleh hasil 0,13. Selanjutnya menghitung usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif, diperoleh dari saldo laba operasi dibagi total aset, diperoleh hasil 0,14. Yang selanjutnya menghitung ROA, diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, diperoleh hasil 0,09. Selanjutnya menghitung rasio struktur keuangan, diperoleh dari ekuitas pemegang saham dibagi total liabilitas, diperoleh hasil 0,96. Selanjutnya menghitung tingkat perputaran modal, ini diperoleh dari penjualan dibagi total aset perusahaan, diperoleh hasil sebesar 0,39. Dengan Altman Z-score ini memperoleh hasil sebesar 1,71, kurang dari 1,20 menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sedangkan nilai di atas 2,90 mengindikasikan probabilitas kebangkrutan yang rendah. Untuk angka antara 1,20 dan 2,90 berada pada titik abu-abu atau disebut ambigu. Kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk para calon investor maupun kreditor, yaitu PT Integra Indokabinet Tbk ini merupakan perusahaan yang cukup menguntungkan untuk para calon investor maupun kreditor untuk berinvestasi maupun memberikan pinjaman dana, karena rasio profitabilitas mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga masih mampu menutup kewajiban yang harus dibayarkan calon investor maupun kreditor. Meskipun sumber kas internal ini tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini, akan tetapi perusahaan ini masih tetap bisa hidup karena arus kas bernilai positif dan perusahaan ini memiliki pertumbuhan free cash flow sehingga memiliki prospek yang bagus untuk masa depan karena perusahaan masih memiliki uang yang cukup untuk ekspansi.
Sekian hasil belajar analisis laporan keuangan yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.